Baik, tafadhol para jemaah untuk mengisi tempat-tempatnya. Insyaallah selain Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini, di rumah Allah, di Masjid Al-Hijrah dari Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tak lupa kami sapa juga pemirsa Hasil TV, rahimani wa rahimahullah, rahimani wa rahimakumullah di seluruh Nusantara, di bumi Indonesia ini, yang semoga selalu Allah rahmati. InsyaAllah pada malam hari ini, tak hanya tentunya kita menghadiri majelis ilmu taman-taman surga, menyegarkan kembali iman kita dengan nasihat dan tentunya ilmu-ilmu yang datang dari guru-guru kita, yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya sudah hadir bersama kita guru kita, Al-Ustadz Dr. Aspri Rahmat Azai, MA, Hafizahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, tidak bermaksud untuk memperpanjang mukadimah, tapi sebelum kita dengarkan tentunya nasihat dan insyaallah ilmu dan juga ajakan untuk berbuat kebaikan dari guru kita, dari Ustadz, kita ketahui kondisi kita pada akhir-akhir ini. Qadarullah wa masyafa'al. Ala kulli hal, negeri kita sedang dilanda musibah. Sudah kita lihat berseliweran di mana-mana kondisi dari ketiga wilayah dari negara Indonesia, baik di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Maka dari itu guru-guru kita, dan salah satunya Ustazuna, Ustadz Aspri bersama para takmir dan juga para penggerak dakwah di bumi Melayu ini di Riau, tentunya mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk sama-sama bertahun membantu saudara dan saudari kita yang terdampak pada musibah. Alhamdulillah biiznillah Allah memberikan kita kesehatan pada malam hari ini untuk hadir dan mendengar nasihat, tapi di luar sana saudara-saudari kita sedang berjibaku, sedang berhadapan dengan maut dan tentunya cobaan yang Allah berikan. Maka malam hari ini, terutama pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kami mengajak mari kita bersama-sama membantu meringankan apa yang dialami saudara-saudari kita di seluruh Nusantara, terutama di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Maka insya Allah bersama Ustadz kita akan mendengar apa yang harus kita lakukan, langkah seperti apa. Dan seperti yang kita ketahui, di luar sana, para artis, para penggerak-penggerak dunia mungkin yang berbeda dengan dunia dakwah, tapi mereka turut membantu, turut mengumpulkan dana. Maka sudah sepantasnya kita, para penuntut ilmu, juga bersama guru-guru kita meminta petuah, meminta arahan, dan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai kelapangan, dan Allah berikan rezeki yang lebih, maka inilah insya Allah panggilan bagi kita untuk turut membantu saudara dan saudari kita yang sedang mengalami musibah. Oke, pada malam hari ini insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Aspri Rahmat Azai MH Hafizullah Ta'ala dengan tema Dikala Musibah Datang, Hikmah Empati dan Kewajiban. Kita akan dengarkan dan insya Allah Ustadz juga akan mengajak kita bersama untuk menuju fastabiqul khairat atau bersama-sama kita berlomba dalam kebaikan. Insya Allah sebelum kita dengarkan
ilmu dari Ustadz dan nasihat dari Ustadz, kita akan simak dulu sebuah tayangan berikut. Barakallahu fiik. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب. Baik, tayangan yang sudah dipertontonkan melalui streaming, insya Allah selanjutnya kita akan mendengarkan daurah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazuna Dr. Aspri Rahmat Azai, MA Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustazi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang hadir di Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara ini di Kota Pekanbaru, maupun yang bersama kita melalui Asil TV, yang semoga selalu dijaga oleh Allah, mendapatkan inayah, taufik, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah yang senantiasa memudahkan kita untuk berbuat kebajikan. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memudahkannya, maka susah kita untuk berbuat amal saleh. Kita tidak mungkin bisa salat, tidak menunaikan zakat, tidak berpuasa, dan bahkan tidak akan melakukan program malam hari ini, yaitu penggalangan dana membantu saudara-saudara kita yang terdampak dalam musibah yang menimpa di 3 provinsi, musibah banjir, bandang, dan juga longsor, dan yang lain-lainnya di Nangguru Aceh Darussalam di Aceh, kemudian juga di Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat, yang nyaris tidak seorang pun dari kita yang tidak menyaksikannya. Apalagi dengan mudahnya sekarang mendapatkan informasi tentang apapun kejadian di bumi ini. Mungkin bagi santri di sini tidak mendapatkan info dan berita yang gamblang karena mereka sibuk dengan thalabul ilmi, tetapi mereka juga harus mengetahui. Alhamdulillah,
Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita, menjauhkan kita dari berbagai bahaya dan bencana. Dan kita harus juga menyadari bahwa apa yang menimpa saudara-saudara kita tidak akan mungkin juga lepas atau bebas kita dari memperolehnya atau menerimanya. Allah Maha Kuasa untuk menimpakan kepada mereka, atau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menimpakan bencana kepada mereka, kepada kita, sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk menimpakan kepada mereka yang telah menimpakan kepada mereka. Jadi jangan sampai kita merasa aman terus dari musibah-musibah yang menimpa. Tetapi juga kita bersyukur atas kelapangan yang diberikan oleh Allah. Kita juga bersyukur atas kemudahan-kemudahan yang selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudari, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang tadi disampaikan oleh moderator kita adalah berita yang sudah menyebar kemana-mana dan mungkin susah mendapatkan orang yang tidak mengenal atau tidak mendengar. Memang ada kejadian beberapa hari yang lalu ketika saya mengadakan penggalangan dana, ada seorang ibu-ibu yang heran bertanya, apa yang terjadi? Andai dia tidak melihat apa yang kita tampilkan di layar, maka dia tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia tidak punya HP, tidak mempunyai televisi, sehingga dia tidak tahu apa-apa. Sehingga betapa terkejutnya dia dengan kejadian setelah kita menampilkan, melihat, memperlihatkan bagaimana dahsyatnya bencana yang menimpa saudara-saudara kita di daerah-daerah tersebut. Dan ini yang menyulut semangatnya untuk menderma, untuk membantu dan berempati terhadap saudara-saudaranya. Walaupun mungkin banyak kita yang sudah mengenal dan melihat, mengetahui, terutama para santri ya. Itu yang kalian lihat sekarang, mungkin dipertontonkan tadi, atau akan diperlihatkan bagaimana kejadian-kejadian di 3 provinsi. Di 3 provinsi, para santri harus ditanamkan kepekaan terhadap saudara-saudaranya. Sifat kepedulian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai penuntut ilmu tidak cukup dengan hanya belajar saja. Kita juga harus tahu kondisi saudara-saudara kita. Dan itu yang ditarbiyah atau yang ditarbiyahkan oleh Nabi kepada murid-muridnya, para sahabat. Dan itu pula yang harus dirasakan oleh seorang penuntut ilmu agama. Tidak hanya sibuk dengan menghafal Al-Quran, dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena itulah yang dituntut oleh Al-Quran. Itu yang diinginkan oleh sunnah Nabi SAW. Maka malam hari ini, di tempat ini kita menceritakan sedikit atau secuil dari kejadiannya. Kita sudah mengetahui bahwa hujan adalah rahmat Allah. Hujan adalah anugerah, nikmat yang diturunkan oleh Allah. Allah berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha." Lihatlah oleh engkau hasil dan dampak dari rahmat Allah, yaitu hujan. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan hujan itu dengan apa? Dengan rahmat. Athari rahmatillah.
Ini juga kita harus mengimani bahwa hujan itu pada dasarnya rahmat diturunkan oleh Allah ke bumi. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bila seseorang meneliti atau bertafakkur, ya, melihat hujan dan kering ini, artinya tidak hujan, maka dia akan melihat betapa luar biasanya kemaha bijaksanaan Allah. Jadi ketika diturunkan hujan oleh Allah sebagai maka Allah turunkan air dari langit. Ketika Allah tahu turunnya sudah sesuai dengan kadar kebutuhan bumi, dihentikan oleh Allah. Kadang hanya setengah jam selesai, berhenti turun hujan. Kadang ukuran turunnya pun, kadar turunnya, ukuran rintik-rintik dan tetesan-tetesannya bervariasi. Ada yang halus sehalus-halusnya, gerimis. Ada yang sebesar-besar rintik-rintik atau tetesan hujan. Kadang bila mengenai wajah kita, ada rasa sakit. Jika langsung diterpa oleh jatuhnya butiran-butiran hujan ke tangan atau ke wajah kita. Apalagi sedang pakai motor. Dan setelah Allah tahu bumi sudah mendapatkan seukuran yang dibutuhkannya, dihentikan oleh Allah. Kata Ibnul Qayyim, andai berlebih dari yang dibutuhkan oleh bumi, atau panas berlebih dari yang dibutuhkan oleh bumi, maka dia pasti menghasilkan kerusakan. Kalau kemarau, panas lebih dari masa yang dibutuhkan oleh bumi dan tidak kunjung turun hujan, retak-retak bumi ini. Tanaman-tanaman kekeringan. Dan bahkan banyak yang mati karena kemarau sudah lebih dari yang dibutuhkan oleh bumi. Panas sudah lebih dari yang dibutuhkan oleh bumi. Begitu juga hujan. Ketika hujan itu sudah lebih dari yang dibutuhkan oleh bumi, maka terjadilah apa yang justru merusak apa yang ada di bumi. Kalau dilebihkan oleh Allah, maka Allah hentikan. Setelah sudah selesai yang dibutuhkan oleh bumi, Allah hentikan turun hujan. Kecuali bila Allah menghendaki hukuman. Sebagaimana terjadi di umat Nabi Nuh alaihissalam. Allah lebihkan dan bahkan sangat lebih. Banjir yang tidak akan tertandingi di muka bumi ini banjir Nabi Nuh. Ini yang pertama harus kita catat baik-baik. Bahwa hujan itu apa? Rahmat. Apa dalilnya di surah Ar-Rum? Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Jadi jangan setiap kali datang hujan nanti kita sudah mulai berprasangka buruk kepada Allah. Hujan lagi, hujan lagi. Hujan itu rahmat dari Allah. Allah Maha tahu bahwa bumi ini sangat memerlukan air. Ya. Makanya Allah dalam Al-Quran banyak sekali menyinggung tentang hujan. Setelah Allah perintahkan manusia pertama kali untuk menyembahnya, di Al-Baqarah ayat 21 itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an. Jadi diturunkan dari langit oleh Allah hujan itu sebagai rahmat Allah untuk makhluk di muka bumi ini termasuk manusia. Yang pertama. Yang kedua yang harus kita camkan baik-baik, terutama para penuntut ilmu dan kita kaum muslimin semua, bahwa apapun kejadian di alam semesta ini adalah keputusan Allah, takdir Allah. Makanya takdir terbagi dua dalam penilaian manusia. Takdir itu dibagi dua. Beriman kepada takdir ada dua.
Yang baik atau yang buruk? Antuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Engkau mengimani takdir yang baik ataupun yang buruk. Maksudnya yang baik ini menurut kita manusia. Dinilai dari kita yang menerima. Baik kepada kita, menghasilkan kebaikan itu yang baik. Yang buruknya bagi kita. Adapun dari yang menurunkan dan menetapkan, tidak ada yang tidak baik. Makanya Nabi mengatakan, wasyarru laysa ilaik. Apa kata Nabi dalam doanya? Wasyarru laysa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepadamu. Itu doa Nabi. Jadi buruk yang tadi dalam pembagian takdir itu dalam persepsi manusia. Dalam penilaian manusia. Dalam standar manusia. Karena kita hidup di dunia ini ada baik ada buruk. Ada yang menyusahkan kita, ada yang yang memudahkan kita. Ada yang menyempitkan kita, ada yang melapangkan kita. Itu kehidupan kita. Ada sehat, ada sakit. Ya kan? Oke, kalau penilaian kita maka terbagi dua. Tetapi kalau yang dinisbatkan kepada Allah yang menentukan, maka semuanya baik. Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik wal khairu kulluhu biyadaik. Sebelumnya, wal khairu kulluhu biyadaik. Semua kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah baik. Nah, ini yang nanti dalam judul kita tadi yang diumumkan ketika musibah datang. Ketika musibah datang. Berarti musibah itu ada yang mendatangkan. Ya. Dan terkadang musibah itu didatangkan karena ada sebab. Karena ada sebab. Makanya Allah berfirman tentang musibah yang ditimpakan olehnya kepada manusia, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu penyebabnya seperti yang disampaikan oleh Allah siapa? Manusia, ya kan? Apa ayatnya? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahara tampak, jelas. Kerusakan, al-fasad. Fil barri wal bahar, di daratan dan di lautan. Bima kasabat disebabkan oleh perbuatan aydin nas, tangan-tangan manusia. Perbuatan tangan manusia. Itu sebabnya. Yang menentukannya Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kerusakan atau tidak menetapkan kerusakan walau manusia melakukan banyak penyebab kerusakan. Makanya di dalam surat Al-Hadid ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'fu an katsir. Ya. Di surat Asy-Syura, bukan Al-Hadid. Asy-Syura ayat 30. Santri, Asy-Syura 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Sama dengan ayat tadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah di sini Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin." Dan tidaklah menimpa kalian apapun musibah. Mutlak di sini. Tidaklah menimpa kalian apapun musibah. Fabima kasabat aydikum. Maka disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian. Perhatikan. Karena sebagian orang mengatakan kalau memang itu penyebabnya, kenapa di tempat yang banyak kerusakannya tidak terjadi apa-apa? Benar? Orang mengatakan kenapa di tempat yang banyak maksiatnya tidak terjadi apa-apa, aman-aman saja. Kenapa di tempat-tempat yang kurang banyak kemaksiat dan dosanya justru bencana selalu menimpa? Ya. Kadang berpikir sebagian orang sinis kepada Allah.
Allah tidak adil. Orang yang lebih banyak berbuat kejahatan diaman-amankan olehnya. Sementara yang sedikit diturunkan musibah. Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Ini catatan yang berikutnya setelah yang tadi bahwa hujan adalah rahmat. Kemudian yang kedua apa? Bahwa apapun kejadian di alam semesta ini adalah ketetapan siapa? Ketetapan Allah, dan itu takdir. Dan kita sudah bagi berdasarkan hadis bahwa takdir menurut penilaian kita terbagi berapa? 2. Kalau yang disandarkan kepada Allah yang menentukan, itu tidak ada yang buruknya. Semuanya baik. Apa tadi dalilnya? Doa Nabi yang diajarkan ke kita. Di antara petikan doanya adalah wal khairu kulluhu biyadai. Kebaikan semuanya ada di tanganmu ya Allah. Wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Karena apapun, baik menurut manusia itu buruk, tapi Allah memiliki hikmah yang besar. Falillahil hikmatul balighah. Inilah ketika musibah datang, kita harus memetik hikmahnya. Memetik hikmahnya. Nanti setelah azan kita akan uraikan ini, tetapi balik kita kepada apa yang terjadi. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan bercerita panjang lebar. Bagi yang bukan santri, maka silakan dilihat, browsing di internet, lihat di internet bagaimana menyedihkannya, menyayat-nyayat hati, memilukan dan memperlihatkan ke kita bagaimana maha kuasanya Allah. Bagaimana Allah menjadikan bala tentaranya sesuatu yang halus, air itu lembut. Ambillah segenggam atau diletakkan di telapak kanan, di telapak tangan kita, kemudian bersihkan ke wajah. Apalagi airnya dingin, nyaman kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan air yang bahannya selunak itu, sehalus itu bisa menjadi ganas seganas-ganasnya. Dan bahkan menghasilkan dampak yang luar biasa. Bagi yang bukan santri, yang tentu tidak akan memegang, santri yang tidak memegang HP dan tidak dibiarkan untuk melakukan hal tersebut, silakan dilihat. Bagaimana luluh lantaknya perkampungan, pemukiman disebabkan oleh air yang mengalir deras. Air bah yang tingginya bermeter-meter sampai mencapai 3 meter atau lebih dari itu. Yang tidak menyisakan pemukiman atau rumah tempat kediaman kecuali menghanyutkannya. Kalau rumah saja dihanyutkan, bagaimana manusia? Batu besar dihanyutkannya, bagaimana manusia? Ini luar biasa. Makanya di sini ditetapkan lebih dari atau 10.000 rumah ya, yang luluh lantak, dan bahkan sebagian kampung rata oleh air yang turun, air bah yang turun, membawa lumpur, membawa kayu-kayu, membawa bebatuan, material-material yang tidak tahu apa dari mana asalnya, nah, kemudian menghabiskan rumah. Tidak ada yang tersisa. Jangankan atapnya, pondasinya pun habis rata. Kita hanya melihat tumpukan lumpur yang membeku, kemudian menimbun sampai ke puncak atau ke bagian atas pohon kelapa, dan yang sebagian rumah yang tersisa, atapnya saja yang nampak. Apalagi yang dibawa oleh air tersebut. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sekian nyawa melayang. Yang sampai kemarin sore, data yang kita dapatkan itu sudah di atas 800 yang meninggal dunia. Sudah 830 sekian yang meninggal dunia di 3 provinsi tersebut, dan menimpa atau menerpa lebih dari 50 kabupaten dari 3 provinsi. 50 kabupaten, lebih dari 50 kabupaten. Apalagi kecamatan, apalagi kampungnya. Dan bahkan ada kampung yang rata habis seakan-akan tidak ada kampung di sana.
Tadi sempat saya lihat di Aceh itu yang melaporkan justru ustadz kita di sana. Ya. Dari 100 sekian kepala keluarga rumah di sana, 120 sekian, itu yang puluhan dari rumah yang berada di pinggir-pinggir sungai itu berubah. Seakan-akan bukan pemukiman, bukan perkampungan. Diratakan oleh air. Yang tersisa yang tidak terjangkau oleh air, dan seberapa yang tersisa? Itu hanya sekelumit dari apa yang terjadi. Dan untuk sementara kita minta panitia untuk berkeliling, membawa bakul untuk menerima bantuan dari kita. Kaum muslimin, baik yang hadir di Masjid Al-Hijrah ini maupun yang bersama kita melalui bersama Hasil TV, ketahuilah bahwa kita mungkin tidak bisa datang ke sana untuk mendekap atau memeluk saudara-saudara kita, memberikan kehangatan kepada mereka yang kedinginan, kehilangan pakaian, tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak bisa sampai ke sana untuk langsung, dan kita juga tidak mampu untuk membersihkan rumah-rumah yang tertimbun oleh lumpur. Kita juga tidak mampu melakukan apapun secara langsung di sana, membagi-bagikan makanan dan sembako, tapi kita masih punya kesempatan untuk berbagi. Minimal berbagi rasa. Mereka bersedih, kita harus bersedih dengan kesedihan mereka. Mereka merintih. Bagi yang terluka dengan rasa sakit yang luar biasa, kita juga akan merintih dan merasakan rasa sakit yang mereka rasakan. Mereka menangis dengan musibah, lantaran musibah yang menimpa mereka, kita juga mesti menangis. Berbagi dengan kesedihan, dengan musibah yang mereka rasakan, dan kita juga harus empati, harus peduli dengan memberi apa yang bisa kita beri. Kita tidak bisa melakukan pencarian kepada yang masih hilang, karena ada orang-orangnya. Mungkin kita tidak kuat untuk mengangkat tanah yang runtuh, yang meruntuhkan rumah-rumah mereka, atau yang memporak-porandakan perabot-perabot yang ada di rumah mereka. Kita juga tidak mungkin bisa datang semuanya ke tempat kejadian-kejadian, dan bahkan yang menyempatkan diri untuk ke sana pun tidak mudah untuk sampai ke titik-titik yang sudah terputus oleh longsor. Bahkan sampai sekarang masih ada tempat-tempat yang betul-betul terisolasi, tidak terjangkau. Ya. Masih tadi saya dapatkan berita langsung dari sebagian tempat, terutama dari Aceh. Ya. Ada yang hanya mendapatkan dalam beberapa hari ini, dari tanggal 27 sampai hari ini, beberapa kali mendapatkan bantuan makanan. Itu pun yang membantu tetangga-tetangga mereka yang selamat rumahnya. Sementara bantuan dari luar belum dapat sama sekali, karena terputus. Bayangkan bagaimana, kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Dan kita punya kesempatan untuk berbagi. Kita masih bisa menjadi penolong dari jarak jauh dengan sedekah kita. Minimal dengan doa. Dan ini yang kita harapkan dari antum semua para santri. Ya. Andai kalian tidak tersisa uang jajan di bulan ini, ya, untuk bisa berbagi, maka kalian masih punya kesempatan untuk berbagi doa di waktu-waktu yang mustajab, ya, dan berbagi kepedulian. Berkumpulnya kita saat ini pembuktian bahwa kita peduli. Berkumpul kita sisihkan waktu untuk hadir tempat ini. Bagi yang melalui media televisi,
menyisihkan waktu untuk menatap layar dan mendengar apa yang disampaikan. Ini berbagi kepedulian. Karena di sana masih ada orang-orang yang tidak peduli sama sekali. Seakan-akan itu adalah musibah orang lain dan dia tidak akan ditimpa oleh musibah yang sama. Sementara seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam berkasih sayang, cinta, mencintai, dalam berbagi kepedulian seperti sebatang tubuh, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka berbagilah, berbagi dengan harta. Seberapa yang kita bisa berikan, berikanlah. Dan ketahuilah bahwa yang kita ulurkan dari bantuan untuk saudara-saudara kita itu akan pasti berdampak baik, akan berpengaruh kepada mereka. Akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka sekarang membutuhkan makanan. Beras susah didapat di tempat-tempat yang tertimpa bencana. Ya, stok makanan, stok beras saja itu susah didapatkan. Untuk datang dari luar juga susah. Bayangkan apa yang mereka makan. Kemudian pakaian. Mereka juga susah mendapatkan pakaian pengganti karena mereka rumahnya sudah habis. Ya, akhirnya tadi saya masih melihat dari tumpukan lumpur-lumpur di rumah mereka, mereka mengambil pakaian-pakaian yang sudah berlumpur dan mereka mencoba untuk membersihkan dengan air yang juga tidak bersih. Dan subhanallah, di antara yang mereka juga perlukan adalah air bersih. Ya, air bersih. Mereka sangat memerlukan air bersih untuk mengkonsumsi, untuk minum saja susah. Karena semuanya air sudah bercampur dengan air lumpur. Dan bahkan ada yang terpaksa meminum dari air yang mengalir di parit-parit. Karena tidak ada air bersih. Lampu penerang mereka tidak ada. Gelap dalam beberapa hari. Semenjak kejadian itu sampai hari ini mereka dah hidup di malam hari gelap. Dan bahkan untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh mereka tidak punya kesempatan. Karena sinyal telepon tidak ada. Benar-benar putus dari dunia luar. Ya. Maka empati kita, peduli kita yang dibutuhkan oleh mereka. Dan apa yang kita lakukan sekarang adalah bukti kepedulian kita. Sementara kita dengarkan kumandang azan, setelah azan nanti kita akan lanjutkan membicarakan tentang musibah ketika tiba. Yang dibutuhkan, diperlukan dari kita sebagai orang yang beriman adalah mengambil hikmah, kemudian empati, dan kewajiban kita di belakang itu apa. Ya. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asyil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat, atas segala kemudahan, kelancaran yang diberikan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada hari ini, Anda sedang berada di atas rooftop Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ini adalah lantai yang paling tinggi dan di belakang sana para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berbagi, memberi apa yang kita bisa beri untuk saudara-saudara kita yang kondisi dan keadaan mereka sangat memerlukan bantuan dan kepedulian dari kita. Ini adalah ibadah yang mulia. Bisa jadi ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita. Setiap kali kita berada di tempat di mana kita dibutuhkan oleh saudara kita, maka yakinlah bahwa setiap kita memerlukan dan membutuhkan Allah, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Nabi SAW menjanjikan demikian. Seorang hamba bila selalu menutupi keperluan dan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selalu menutupi keperluan dan kebutuhannya. Jika seorang hamba selalu menolong sesama, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Itu yang pertama. Maka jangan ragu-ragu memberi. Jangan ragu-ragu membantu dan peduli. Karena itu bukan sesuatu yang gratis. Allah akan membalas. Allah akan membalasnya. Kemudian yang kedua, jangan merasa bahwa yang kita berikan itu mengurangi yang kita punya. Jangan merasa bahwa ketika kita beri bantuan untuk saudara-saudara kita, maka yang kita punya dari harta berkurang. Sama sekali tidak demikian. Justru dengan memberi itu yang kita punya bertambah. Ini harus ada dalam sanubari kita.
Setiap kita memberi, apalagi dalam momentum kesempitan saudara kita lalu kita lapangkan, maka apa yang kita berikan itu adalah milik kita sendiri. Nabi SAW menekankan bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Nabi juga menjelaskan bahwa sedekah itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Sementara kita diberi oleh Allah. Bukan kita yang punya. Allah hanya menitipkan ke kita. Sehingga harta yang sejenak dititipkan oleh Allah ke kita ini, lalu kita gunakan untuk kebutuhan dan keperluan saudara-saudara kita yang dalam kesempitan, yakinlah bahwa Allah akan melapangkan kesempitan kita di dunia ini maupun nanti di akhirat. Maka berbuatlah. Arullaha min anfusikum atau fi anfusikum khairah. Allah menginginkan kita sekarang ini untuk berempati dan memberikan kepedulian kepada saudara-saudara kita di sana. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, begitu juga pemirsa Asil TV dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang musibah yang menimpa, dan ini adalah keimanan kita bahwa hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya lapang-lapang saja. Enjoy saja kehidupan kita. Tenang, tidak ada ujian dan cobaan. Tidak, kehidupan kita di dunia ini antara baik dan buruk. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kebaikan sebagaimana Allah menguji kita dengan keburukan. Itulah kehidupan. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala bila mana mencintai suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah bila mana mencintai suatu kaum, maka Allah uji. Ya. Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira dengan mengaku beriman lalu mereka sudah benar-benar beriman tanpa ada ujian? Tidak. Untuk mencapai tingkat keimanan yang tinggi akan melewati proses ujian yang bersilih ganti. Makanya manusia yang paling banyak cobaannya para nabi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya para nabi. Karena Allah sangat mencintai mereka. Inilah kehidupan di dunia. Dan pasti akan ada musibah. Baik musibah seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita. Musibah global menimpa banyak. Atau musibah untuk pribadi-pribadi kita. Masing-masing kita. Ditimpakan oleh Allah kepada sebagian kita penyakit. Diuji oleh Allah sebagian kita dengan bangkrut usahanya. Diuji oleh Allah sebagian kita dengan keluarganya. Dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Diuji oleh Allah SWT. Kita tidak akan mungkin lepas dari cobaan. Inilah kehidupan. Dunia ini cobaan. Dunia ini ujian dari Allah SWT. Maka ketika cobaan datang, kita harus tahu, kita harus gali, kita harus petik beberapa hal. Yang pertama, hikmahnya. Hikmahnya. Di antara cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada hamba-hambanya di dunia adalah bencana-bencana alam. Seperti gempa, banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, atau hasil pertanian yang gagal. Ini juga termasuk sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ini bentuk-bentuk cobaan yang ditimpakan oleh Allah.
Maka sikap seorang muslim menghadapi cobaan-cobaan banyak. Di antaranya adalah seorang muslim hendaklah mengetahui, mengambil di belakang cobaan tersebut bahwa dia adalah tanda-tanda dari Allah atau pesan-pesan dari Allah. Message dari Allah yang dikirimkan ke makhluknya, kepada kita. Untuk menampakkan kepada makhluknya yang merasa memiliki kemampuan untuk memperlihatkan kepada mereka kemahakuasaan Allah. Seperti tadi yang kita sampaikan. Ya, ketika bencana longsor terjadi atau banjir bandang menerpa, tidak ada yang bisa menghalang. Bayangkan aliran sungai yang sudah rutin, yang sudah normal mengalir di situ, dia bisa berubah arah. Justru mengantam, menerpa pemukiman-pemukiman penduduk. Kalau normal logikanya, air itu mengalir sesuai dengan aliran sungainya. Ketika datang banjir atau banjir bandang, aliran sungai itu yang diikuti. Ternyata dia pergi dulu ke pemukiman atau ke tempat pemukiman penduduk, ke rumah-rumah penduduk. Kenapa? Karena aliran sungai itu sudah tertutup oleh gelondong-gelondong atau kayu-kayu atau oleh batu-batu sehingga dia mengalir dan menghantam rumah. Menghabiskan. Jadi aliran sungai menjadi besar yang bertambah dengan tempat pemukiman-pemukiman dan rumah-rumah penduduk. Rata semuanya jadi aliran sungai. Tadi saya melihat videonya ketika diwawancari salah satu pemuka masyarakat di kampung tersebut. Dan ustadz kita ketika itu juga menyampaikan ini sebenarnya adalah kampung. Padahal itu aliran sungai yang mengalir deras. Ternyata asalnya pemukiman penduduk yang sudah menjadi aliran sungai. Luar biasa, maha kuasanya Allah. Jadi, sikap yang pertama di belakang musibah yang menimpa, yang harus kita petik adalah betapa maha kuasanya Allah. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Kata para ulama, bahwa seorang muslim, seorang mukmin harus memetik faedah itu. Meletusnya gunung. Jangan dikira meletusnya gunung itu di luar ketetapan Allah. Tidak, Allah yang mencipta gunung. Allah yang memerintahkan gunung itu untuk meletus. Allah yang mencipta sungai. Allah pula yang memerintahkan sungai itu untuk membawa, menghanyutkan berbagai macam material yang besar-besar. Pohon-pohon kayu yang panjang-panjang dan besar. Bebatuan yang besar-besar. Lumpur yang dibawanya dan menghantam semua. Allah yang menetapkan itu semua. Jadi hikmah yang pertama yang harus dipetik oleh seorang mukmin adalah untuk membesarkan Allah dan merasakan betapa kerdil dan lemahnya dia sebagai hamba. Ya. Betapa lemah dan fakirnya manusia. Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam menyebutkan hal ini. Anna lil masaibi wal mihani wal balaya wal razaya fawaidu takhtalifu bi ikhtilafi rutabin nas. Sesungguhnya bencana-bencana dengan berbagai macam jenisnya, ujian-ujian mengandung faedah-faedah disesuaikan dengan tingkatan manusia, level manusia. Wa dzakara min tilkal fawaid, Ibnu Abdissalam menyebutkan di antara faedahnya adalah ma'rifatu izzir rububiyah, mengetahui betapa kemahaperkasaan Rabb Allah Subhanahu wa taala, wa qahriha,
kemahakuasaannya. Dia berbuat sekehendaknya, tidak didikte oleh siapa-siapa, dan tidak peduli dengan apa yang terjadi, karena Allah mutlak kekuasaannya. Izzu ar-rububiyyah wa qahruha wa ma'rifatu dhillatil ubudiyyah wa kasriha. Mengenal betapa rendah dan lemahnya manusia. Cobalah lihat, tidak berkutik manusia. Di antara video-video yang kita lihat, orang hanyut dibawa oleh arus, oleh banjir, sementara yang menontonnya banyak. Tidak ada yang bisa berbuat. Karena derasnya air. Dasarnya. Kemudian rumah roboh, dihanyutkan oleh air bah, kendaraan yang hanyut, berbagai macam perkakas yang hanyut, manusia hanya menonton saja. Yang punya itu melihat. Lihatlah bagaimana lemahnya manusia di hadapan kemahaperkasaan Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah. Di belakang musibah ketika tiba, bencana yang terjadi. Seperti gempa, atau air bah yang meluap, yang melululantakkan apa yang diterpanya, itu gambaran kecil hari kiamat. Yang harus selalu kita ingat. Itu hanya potret mini dari hari kiamat. Yang harus membuat kita ketakutan. Terus merasakan betapa dahsyatnya hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Allah menceritakan tentang hari kiamat. Tentang air bah yang melanda. Wa idzal biharu fujirat. Yang melanda itu air laut yang datar. Kemudian digulung oleh Allah ke daratan. Kalau yang sekarang terjadi, air yang ada di tempat ketinggian kemudian turun ke bawah. Sementara nanti air laut semuanya yang meluap ke daratan. Dan dia bukan membawa sedikit dari material-material semua. Bahkan api pun bergulung bersama gulungan-gulungan ombak atau gelombang-gelombang yang dari laut. Seperti tsunami. Kalau tsunami itu hanya membawa air lumpur dan semua yang diterpanya, sementara di akhir kiamat nanti ditambahkan oleh Allah luapan-luapan gejolak api. Wal bahril masjur. Ayat apa itu? At-Tur. Ya. Allah bersumpah dengan laut yang menyala, yang dinyalakan. Berarti hikmah yang kita ambil ketika terjadi bencana tersebut, betapa dahsyatnya hari kiamat yang kita mesti mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kemudian yang ketiga, hikmah ketika bencana dan musibah tiba, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah, tujuan dan hikmahnya yang dipetik adalah bahwa Allah menakut-nakuti orang-orang yang masih diselamatkan oleh Allah. Kita harus takut. Kita jangan merasa aman. Karena bencana yang menimpa sebagian saudara-saudara kita itu adalah tujuannya untuk menakut-nakuti. Di surat Al-Isra ayat 59. Al-Isra 59. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda dari bencana-bencana itu kecuali untuk menakut-nakuti. Kalau kita merasa aman, dan sebagian orang menjadikan musibah itu sebagai kesempatan untuk mencari dunia, mendapatkan popularitas, dan bahkan tidak tampak rasa takutnya sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Padahal Allah menjadikan musibah itu sebagai pesan untuk menakut-nakuti kita agar kita bersiap sedia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang berhubungan dengan empati dan kewajiban tadi yang bagian
dua terakhir dari tema kita, empati, itu tadi, bahwa kita sesama muslim, sesama manusia, harus berbagi. Makanya para ulama ketika menyatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada korban-korban bencana itu, bila dari hasil atau dari pungutan sedekah, infak, itu diberikan kepada semua yang berdampak. Karena sekarang ini yang terdampak oleh musibah itu bukan orang yang terkena saja. Rumah-rumah yang tidak diterpa oleh air, oleh banjir bandang itu, yang selamat, mereka juga terdampak karena bahan makanan mereka juga tidak dapat. Ya, justru terkadang mereka yang membantu orang-orang yang terkena oleh musibah, yang tidak punya tempat tinggal di rumah mereka. Bahkan makanan yang ada di rumah mereka, mereka sediakan untuk saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, orang yang sekampungnya, dan mereka juga berhak menerima bantuan. Jangan disampaikan ke mereka, oh rumah kalian kan masih bagus. Kalian tidak terkena apa-apa. Keluarga kalian masih selamat semuanya. Kalian tidak berhak menerima. Mereka juga termasuk yang terdampak oleh musibah karena bahan makanan yang mereka punya pun sudah habis. Walau mereka rumahnya masih aman, keluarga mereka juga aman, harta mereka yang ada di rumah juga aman, tapi mereka juga berdampak. Intinya, bantuan yang ini ditujukan kepada yang mengantarkan bantuan. Jangan mengatakan bahwa yang tidak terkena rumahnya tidak berhak menerima. Makanya para ulama mengatakan, bahkan yang bukan muslim berhak menerima bila mereka terdampak. Non-muslim berhak menerima. Kecuali zakat. Kecuali bila dana yang dikumpulkan dari zakat, itu yang berhak menerimanya kaum muslimin. Karena Allah menetapkan. Al-fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Dan mereka yang terdampak, yang habis rumahnya itu lebih dari fakir. Lebih susah hidupnya daripada orang fakir. Karena mereka tidak punya apa-apa lagi. Jangankan harta, keluarga mereka juga kehilangan. Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak. Jadi mereka berhak menerima zakat seperti yang difatwakan oleh para ulama. Cuma yang membagikannya ini harus mengerti, paham. Ini empati. Empati kita. Semua mereka yang terdampak oleh musibah ini berhak menerima uluran tangan, bantuan, baik itu dari sembakonya atau logistiknya, atau obat-obatan yang tadi juga sempat ingin kita sampaikan. Mereka sekarang dalam kondisi wabah penyakit karena bangkai-bangkai hewan-hewan yang mati. Dari bangsa unggasnya, dari ayamnya, dari kambing, kerbau, sapi, anjing, ya, yang semuanya menjadi korban, bukan manusia saja. Bahkan gajah juga menjadi korban. Ya, di hutan-hutan yang mereka terkena oleh dampak banjir bandang ini, mereka juga ada yang mati. Ketika sudah jadi bangkai, muncul wabah penyakit. Maka mereka sangat memerlukan obat-obatan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini tidak sedikit dana yang harus dikumpulkan. Maka jangan merasa bahwa saya tidak berkewajiban membantu. Apa yang kita bisa? Walau santri sekalipun yang masih punya uang jajannya, keluarkan. Keluarkan. Kapan lagi kita tunggu? Ilmu itu untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Maka ya, empati dan kewajiban kita berbagi, ini adalah hikmah dari ketika datangnya musibah. Dan jangan sampai kita tumbuhkan rasa, kita jaga, kita pelihara rasa ketidakpedulian kita dengan sesama. Ini bukan ajaran agama kita. Ajaran agama kita adalah kepedulian antara sesama sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati.
wallahu fi aunil abdi ma kana Allah abdu fi auni akhihi. Hadis-hadis yang sangat banyak, dan hadis tadi satu hadis diungkapkan oleh Nabi, melapangkan kesempitan, membantu kesulitan, dan juga memberi kebutuhan dan keperluan saudara kita. Ini adalah kesempatan-kesempatan kita untuk memperoleh kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan bahkan di antara kita yang dalam musibah penyakit, diuji oleh Allah dengan penyakit. Bahkan saudaranya mungkin ada yang dalam keadaan sakit parah. Nabi SAW menganjurkan untuk bersedekah. Dawu mardakum bis sadaqat. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Ini kesempatan kita untuk bersedekah. Dan sedekah kita sekarang berarti karena diperuntukkan untuk orang yang sangat memerlukan sedekah dari kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Jangan nanti kita di akhirat menyesal. Kenapa kita tidak pergunakan kesempatan ini? Tadi saya sempat memulai penggalangan dana di salah satu tempat di subuh, pada subuh tadi, dengan kata-kata bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika Allah letakkan dia pada tempat yang Allah inginkan. Sekarang Allah inginkan kita berbagi. Sekarang Allah menghendaki kita untuk memberikan empati. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena bencana itu tidak akan bisa kita jadwalkan. Dan tahun depanlah ketika bencana muncul lagi. Tidak. Sekarang kesempatannya. Jangan ditunda-tunda. Jangan diandai-andaikan. Nanti ada bencana lagi, saya akan berinfak lebih dari ini. Mana tahu Allah Subhanahu wa taala uji kita menjadi orang yang terdampak. Mana tahu Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hidup kita sampai di situ, meninggal dunia kita belum sempat berinfak dengan jumlah yang besar. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Andai kita tidak membawa apa-apa sekarang ini, hanya sekedarnya saja, kita masih punya kesempatan untuk berbagi melalui transfer. Ya, transfer harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah untuk berinfak sekarang ini dengan sarana-sarana yang dimudahkan, yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita minta Asil TV untuk menampilkan nomor rekening di Yayasan Asil Cahaya Tauhid ini untuk berbagi atau untuk masalah kemanusiaan, agar saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada dari pemirsa Asil TV untuk bisa mentransfer apa yang mereka bisa dari harta mereka. Yakinlah bahwa yang kita keluarkan itu milik kita. Di dunia ini mungkin kita keluarkan dan kita tidak memanfaatkan, tapi nanti di akhirat kita sangat memerlukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa di waktu-waktu yang mustajab, saat sujud, sebelum salam dalam setiap salat kita. Doakan saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama mereka dengan pertolongannya, dengan ampunannya, dengan kasih sayangnya, dengan kelapangan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan kepada mereka. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan kita taufik dan petunjuknya, dan sekali lagi pupuk rasa kebersamaan, selalu suburkan rasa empati dan kepedulian antara sesama orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang memerlukan dari orang-orang yang tidak seiman. Karena memang agama kita menuntun hal yang semacam itu, apalagi yang sekarang mungkin ada yang tidak seiman dengan kita, mereka juga memerlukan bantuan. Dan bisa jadi ini sebagai sarana dakwah, sebagaimana dipergunakan oleh orang-orang yang di luar sana kesempatan untuk memurtadkan orang-orang yang muslim. Maka jangan sampai saudara-saudara kita murtad meninggalkan agamanya karena kita tidak peduli. Karena kita tidak memberikan empati. Karena kita apatis dan sama sekali tidak peduli dengan keadaan saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga saudara kita. Allahumma ihfaz biladana min kulli su'in wa makruh. Allahumma ihfaz biladana min kulli su'in wa makruhin wa fitnah. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal mihan wa su'al fitan an ikhwanina al-mutadarririna bisuyuli wa inhiyaratil jabaliyah, wa nas'alullah ta'ala an yamunna alaina bil amni
wal yusri wal yumni, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita, memberikan keamanan, memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada para pemimpin kita kepada yang terbaik, dan semoga mereka selalu memberikan perhatian kepada negeri ini, kepada bangsa kita. Wallahu ta'ala waliyut taufik. Ini pelajaran kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Sekali lagi jangan lupa doa. Andai kita tidak bisa memberikan harta, maka jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair untuk Ustazi, guru kita Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah lindungi beliau dan semoga Allah mudahkan setiap langkah seluruh para asatis dan guru-guru kita yang juga di masa terjadinya bencana di sebagian wilayah kita, Masya Allah, mengingatkan kita untuk bertahun, fastabiqul khairat, dan juga berempati tadi seperti yang disampaikan Ustaz Aspri. Masya Allah, langkah indahnya kita merasa bahwa semakin kita mengaji, semakin kita mengikuti kajian-kajian, maka semakin tinggi juga empati kita. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku dan saudariku yang tentunya kami cintai karena Allah, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat keridhaan Allah. Dan alhamdulillah kami informasikan, dan insya Allah kita juga akan tayangkan beberapa liputan selagi kita siarkan secara offline di masjid, kita juga siarkan secara online di Asil TV. Alhamdulillah Ustadz dan juga bersama seluruh saudara-saudara kita penggerak dakwah di Pekanbaru ini, dan juga beberapa masjid, dan beserta Asil TV Peduli dan juga beserta Riau Peduli sudah menjalankan kegiatan daurah ataupun tablik akbar penggalangan dana, dan insya Allah Ta'ala 100% apa yang kita dapatkan dari seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyumbangkan, kita salurkan seluruhnya untuk kaum muslimin ataupun korban bencana di 3 provinsi dari Indonesia ini, khususnya di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Alhamdulillah juga saudara kita sudah bergerak, baik dari Asil TV Peduli maupun takmir dari Masjid Al-Hijrah, dan juga takmir-takmir dari seluruh masjid-masjid kita yang ada di Pekanbaru ini. Maka kaum muslimin dan muslimat, kita mengingat kembali apa yang disampaikan Ustadz, yang saya mungkin pribadi tangkap, khusus untuk pribadi, dan semoga ini juga dapat menjadi pengingat bagi kaum muslimin dan muslimat. Bencana ini terjadi atas teguran Allah untuk kita semuanya, dan di satu sisi tapi juga sebagai nikmat dari Allah, juga sebagai pengingat bagi kita untuk peduli terhadap sesama dan makin bersyukur kita atas agama Islam ini. Karena indahnya agama ini, maka marilah kita mengingatkan dan mengajak kembali seluruh saudara dan saudari kita untuk peduli, untuk tidak menjadikan ini hanya sebagai ujian yang terjadi di luar sana, tapi ini adalah ujian juga buat kita, dan di sana adalah saudara-saudari kita, di sana adalah keluarga-keluarga kita. Sedih kita melihat tayangan-tayangan itu, tapi yakinlah bahwa ini semua adalah ujian, maka ini bukan ujian mereka sendiri, ini ujian untuk kita semua. Sekali lagi, mari bertahun, mari bersedekah. Insya Allah kita melalui Asil TV Peduli, melalui rekening 2021 155 155. Sekali lagi kepada pemirsa Asil TV di seluruh Nusantara yang menyaksikan, silakan untuk mentransfer infak dan donasi bagi seluruh saudara kita yang terdampak di nomor rekening 2021 155 155 di nomor rekening ataupun di rekening BSI untuk Yayasan Asil TV Peduli. Kaum muslimin dan muslimat,
Dan alhamdulillah atas izin menyampaikan informasinya atas kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini dan sebelumnya juga sudah dilakukan di beberapa masjid. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita mendapatkan infak dan ini dari Garuda Sakti Mengaji ya, Garuda Sakti Mengaji sebesar Rp6.150.000 dan alhamdulillah kita sudah juga menjalankan infak dari masjid dan juga yayasan. InsyaAllah semoga nanti kita hitung dan kita doa semoga ini bisa bermanfaat Ustaz ya. Jazakallah khair kepada kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi jika kita punya 20.000 InsyaAllah kita bisa sumbangkan 5-10.000. Tapi kalau kita punya 10 juta kita bisa infakkan beberapa jutanya. Bayangkan kalau kita punya ratusan sampai miliaran juta. Maka di luar sana mungkin orang-orang mohon maaf gitu mungkin ya, yang artis atau apapun dia dengan 300 juta, 500 juta. Mungkin saudara-saudariku kita bukan artis, kita bukan orang terkenal. Tapi insya Allah kita punya orang-orang yang punya kelebihan harta yang Allah mungkin berkahi itu. Maka kita ingatkan dan kita ajak. Atau mungkin hadir sekarang pada malam hari ini. Maka mari saudara dan saudariku yang kita cintai karena Allah. Insya Allah semoga Allah balas kebaikan itu. Dan semoga ada keluarga yang terdampak, yang kehilangan istri, anak atau suaminya, rumahnya, dengan uluran kita seluruhnya, seluruh Indonesia membantu meringankan kesedihan mereka dan semoga itu menjadi meringankan beban kita di akhirat nanti ketika hisab nanti. Jazakumullah khairan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat atas kehadiran pada malam hari ini. Sekali lagi jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah melindungi kita semua dan semoga Allah melindungi negeri Indonesia tercinta ini dan khususnya Pekanbaru. Semoga Allah lindungi kita semua. Jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekeliruan penyampaian. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.